Aduh, Hani, lama kita nggak ngobrol ya. Iya. Ngobrol apa ya kita kira-kira hari ini? Ya, tentang ini Han. Ini kan kita sudah di penghujung tahun 2021 ya. Iya, Ya. 2021 ya. Nggak Kita kerasa ya? nggak kerasa ya, cepat sekali ya tahun 2021 ini berlalu. Aku pengen ngobrol, membahas apa saja yang sudah kita lewati, kita lalui di tahun 2021 dan apa saja cita-cita kita di tahun 2022. Betul ya. Karena sekali lagi banyak ya kisah, kenangan, cerita di tahun 2021 kemarin yang penuh dengan gimana ya, suka, duka, ya. Pokoknya seru berkesan jadi satu pokoknya gitu. Betul. Tapi sebelumnya kan pasti ada obrolan apa dulu ya, sebelum membahas itu semua kan pasti ada beberapa pertanyaan ya. Ya, kita bikin ada list beberapa pertanyaan. Betul. Nanti kita jawab masing-masing ya. Iya. Oke. Siapa dulu nih kira-kira yang sama ngasih aja pertanyaan? Kalian. Aku dulu aja ya. Boleh. Oke. Hani dulu boleh. Oke, aku tanya gini Hani. Makna tahun baru menurut Hani itu apa sih sebenarnya? Hani dulu apa aku dulunya jawab? Hani dulu kan pasti soalnya. Iya, soalnya kan aku yang bertanya. Oke, makna tahun baru menurut Hani itu apa? Ya, kalau menurutku tahun baru itu semangat baru. Betul ya. Cita-cita baru, harapan-harapan baru. Seperti itu. Iya. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Betul. Dibandingkan tahun yang kemarin. Betul. Yang jelek-jelek ya sudahlah, nggak usah diingat-ingat, nggak usah diungkit, nggak usah diulang lagi. Untuk tahun yang baru ini kita harus bisa menjadi pribadi baru yang lebih baik lagi. Betul. Dengan harapan-harapan baru tadi, dengan semangat-semangat baru, agar kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Iya, gitu. Kalau menurutku. Kalau Hani gimana? Ya bersama ya, kurang lebih seperti itu. Menurutku tahun baru ini paling enggak untukku sendiri ya, pribadi harus menjadi lebih baik dalam segala hal. Tingkah laku, perilaku harus lebih baik lah. Dan ibadah jangan betul, lupa. Nah itu juga ibadah juga harus lebih baik dibandingkan tahun 2021 kemarin ya. Ibadahku mungkin ibadah yang orang lain ya, kita kan nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang seperti ini. Semoga di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Soalnya apa ya? Karena hidup ini terus berjalan dan terus berjalan, nggak mungkin akan ke belakang. Iya. Terutama untuk kita berdua ya. Betul, mengingatkan untuk kita berdua. Betul, dulu, ya. Mengingatkan agar terus beribadah, terus memperbaiki sikap lebih baik lagi ke orang lain, terutama juga ke keluarga lah. Semoga juga diberikan hal-hal yang baik, hal yang positif. Juga ya pasti tetap sehat, tetap semangat gitu. Harapanku seperti itu di tahun yang baru. Menurutku seperti itu gitu. Oke. Itu hanya. Iya. Untuk yang kedua ya Han. Gimana? Nah ini pernah nggak Hani menjalani atau merayakan tahun baru yang paling berkesan selama ini? Oh, paling berkesan. Itu ya. Tahun berapa kira-kira? Terus kenapa berkesannya tuh apa begitu? Aku ingat itu waktu itu masih kecil lah nih. Waktu itu masih kecil, tapi ya sebetulnya nggak kecil-kecil banget ya. Itu menginjak SMA kok. Kecil nggak menurut Tani? Ya nggak kecil. Ya kecil ya. Remaja ya. Sorry remaja. Waktu itu di tahun 97 mau ke tahun baru 98. Aku ingat waktu itu tahun baru bertepatan dengan bulan puasa. Mungkin Hani ingat ya. Kalau Hani mungkin ingat ya. Cuma mungkin nggak merayakan ya. Kalau aku gini, aku juga merayakan. Cuma waktu itu tahun 97 ke 98 aku ikut naik mobilnya salah satu temanku di SMA dulu, di SMA di Surabaya. Itu naik mobil temanku keliling kota. Jadi bisa bayangkan di keramaian di jalan mana Wijaya Kusuma itu macetnya minta ampun. Sampai mau ke Islamic Center. Nah itu mau istilahnya mau apa? Malam tahun baruan itu ya. Malam tahun baru. Ya mau menjelang apa?
apa sahur bersama Oh. gitu, jadi ikut keliling gitu loh. Jadi Mm-mm. bisa dibayangkan kalau itu waktu itu mau menjelang jam 12 tet ya malam, itu ada suara tet 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 tet, tet. Oh, Jadi riuh, iya. suara klakson, suara trompet jadi satu. Tapi berkesan banget bertepatan dengan bulan puasa. Jadi malam tahun baru sekaligus Merayakan mainnya apa menjelang menjelang sahur. sahur, iya gitu, menjelang sahur. Waktu itu temanku namanya Farid ya, itu temanku SMA itu ikut pawai mobil bersama-sama. Kembali ke sekolah itu sudah jam 1, nah itu tidur sebentar, akhirnya jam 3 bangun lagi untuk sahur bersama. Itu paling berkesan. Lagi itu tuh apa namanya kayak Pondok Ramadan, pondok ya, Ramadan di sekolahan di sekolah gitu. di waktu SMA. Itu paling sekali lagi berkesan malam tahun baru menjelang tahun 97 ke 98 itu. Jadi kelas 1 ke kelas 2 SMA. Kalau menurut Dani sendiri? Kalau aku sebenarnya nggak terlalu ini ya Han, karena rata-rata perayaan tahun baruku itu kalau nggak jaga di rumah sakit kayak gitu. Jadi gitu ya. rata-rata iya. Jadi kan ya kehidupanku lebih beberapa tahun belakang ini lebih banyak di rumah sakit, memang. Ya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya waktu zaman SD, SMP, SMA gitu kuliah ya nggak ikut sih, nggak ikut pawai itu nggak pernah ikut, paling ya di rumah aja. Selebihnya ya sama keluarga juga gitu ya, sama aja ya. Di rumah aja sih, nggak pernah yang ikut pawai apa gitu enggak. Terus selebihnya ya kebanyakan di rumah sakit jaga seperti itu. Cuma yang paling berkesan itu memang tahun kemarin. Itu ya tahun 2000. Ini tahun 2000 pergantian ke 2021. Itu ada kejadian yang apa ya? Hikmahnya besar sekali buat aku. Seperti itu. Tahun 2000-2001. Oh gitu ya. Itu tadi menurut Dani yang berkesan di tahun 2001. Iya. 2020. 2020 ke 2021. 2021. Itu hikmahnya yang aku dapat. Ada kejadian yang hikmahnya yang besar sekali untukku. Seperti itu. Ya. Oke. Itu tadi ya nih ya. Kalau menurut Dani kan seperti itu ya. Oke. Berikutnya aku tanya lagi ya nih ya. Sekarang gantiannya aku tanya lagi ya. Apakah ada hal yang menarik Ani atau unik yang berkesan di tahun 2021 kemarin? Sorry. Unik, berkesan, menarik di tahun 2021. Untuk 2021 kemarin itu yang paling berkesan sekali itu waktu kita kena COVID. Nah, itu ya. Ya itu kan lagi pandemi ya. Betul, tahun berapa? Betul. Tahun 2000, awal 2000 pertengahan Maret 2020 betul. Ya. Mulai pandemi. Betul. Terus kita terinfeksi COVID itu tahun 2021 ya. Sudah pernah kita rekam obrolan tentang pengalaman COVID, kita terkena COVID. Sudah kita publish juga di YouTube ya. Itu kejadian yang paling berkesan yang apa ya, yang di tahun 2021 buatku. Menurutku ya alhamdulillah aku Hani bisa survive ya, menjadi salah satu survivor penyintas COVID. Betul. Dan alhamdulillah kita bisa berada sampai hari ini di sini dengan kondisi yang sehat alhamdulillah. Dan kita sudah vaksin juga COVID ya. Kamu sudah 2, aku sudah 3 booster. Ya alhamdulillah, dan semoga ini harapanku ya pandemi segera berakhir ya. Amin. Sudah tidak ada lonjakan kasus lagi. Apalagi ini tahun baru, Nataru ya. Natal, tahun baru, terus nanti kita juga awal-awal tahun itu juga sudah mulai masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ya, semoga kemarin kan tahun 2021 kan lonjakannya tinggi juga setelah Idul Fitri ya. Semoga nanti tahun 2022
tahun baru, Lebaran dan tahun Idul barunya Fitri. Lebaran dan Idul Fitrinya tidak seperti tahun 2021 kemarin terjadi lonjakan Iya. Covid lagi. Karena kan kita ingin ya di tahun 2022 nanti Idul Fitri itu berjalan seperti tahun-tahun yang dulu. Ya. Khusyuk, bisa takbir keliling bersama, bisa makan dan sahur bersama, kan senang gitu loh. Iya. Jadi orang berkerumun lagi, alhamdulillah gak ada rasa takut lagi, was-was lagi dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau gitu ya, kalau menurut ini seperti itu ya. Kalau Hani? Kalau aku ya hal yang berkesan. unik dan berkesan ya itu tadi sama ya seperti Hani, kurang lebih aku sama Hani kan pernah terkena itu kan. Tadi kan Covid, tapi alhamdulillah kita bisa survive, bisa bertahan hidup, alhamdulillah sampai saat ini gitu loh. Ya, jadi merasa bersyukur sekali ya, alhamdulillah tiap kali bangun tidur, tiap kali berpergian, alhamdulillah masih kita bisa bernafas, masih bisa berjalan dengan kuat. Itu ya, harapan yang benar-benar syukur yang ada di dalam diri aku. Jangan lupa bersyukur lah. Betul, jadi pelajaran waktu kita kena Covid kemarin tuh paling utama adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun benar. kondisinya, bersyukur. Ya. Alhamdulillah, kita selalu gitu. Mengucapkan alhamdulillah ya. Terus hal yang berkesan lagi, unik sih sebetulnya. Aku untuk pertama kalinya memegang ular. Oh, sudah ada juga videonya. Iya, ada video itu. Di mall di Surabaya. Di mall, ya, ada apa pertunjukan pameran. Ya, Animal Garden waktu itu. Animal Garden. Ya, aku iseng-iseng sih Ani waktu itu. Kan pertamanya sebelumnya aku sama Bei, adikku. Iseng-iseng, Bei kalau itu coba aja ya itu. Manggil aku kan ya. Iya, nanti kapan Bei, aku sama temanku ya. Akhirnya beberapa sebelum penutupan nyoba sama temanku ke sana lagi. Ternyata aku kesampaian. Mas, aku pengen foto sama ular. Lu berani tak? Berani Mas, coba aja, penasaran aku. Ternyata beneran, alhamdulillah. Itu pengalaman pertama ya? Sepertinya ada rasa takut, jijik, geli jadi satu. Tapi penasaran juga. Jadi waktu pertama kali megang, jujur ada rasa kemeringat, ada rasa gugup, panik, semua jadi satu. Tapi alhamdulillah bisa melewati semua. Bahkan lucu kan di video itu sampai aku megangnya aja kayak keberatan juga. Bayangkan beratku aja 52 kg, ularnya 20 kilo. Bayangkan segitu besarnya ular hanya bisa ke sana ke sini. Jadi aduh, begitu jadi satu, tapi ya alhamdulillah bisa melewati itu semua itu loh. Rasa takut bisa alhamdulillah gitu. Bisa mengatasi rasa takutnya. Takut iya. Sebetulnya kalaupun takut nggak takut banget. Cuma kan lilitan ular itu kan tahu sendiri. Kalau ular melilit itu kan semakin kita dililit kan semakin nggak bisa imbang kan kita. Kecuali kalau kita sudah bisa menguasai gitu loh. Sudah istilahnya sudah pernah mengangkat atau memegang pertama kali. Nah ini kan baru pertama kali ya di tahun 2021. Makanya tahun 2021 yang bikin aku unik, lucu ya. Bagiku lucu sih, tapi baginya orang-orang kan geli, risih, tapi bagiku senang. Kalau aku lihat geli sih. Geli. Itu nggak licin dah badan ularnya. Badan ularnya itu. Beda sama kayak belut kan. Kayak badannya tuh kayak basah, kayak licin banget gitu. Tapi kalau kamu pegangnya tuh emang nggak licin. Enggak, jadi keras banget. Kasar. Ya. Jadi bagian sininya meskipun kalau orang bilang Jawa keleng-keleng ya kayak mengilap-ilap kasar. Iya, kayak licin. Iya, licin, tapi padahal kasar. Pada bagian perutnya tuh kasar, kasar. Jadi semakin kulit badannya tuh yang kelihatan licin itu juga kasar sebenarnya. Kasar. Jadi semakin kita megang ular gini kayak basah gitu kayak licin itu. Jadi semakin jadi kasar basah gitu ya, enggak licin. Cuma memang kalau kelihatan teksturnya memang licin gitu ya. Juga kelihatan lampu, kelihatan basah banget. Beda aku sama geli sih, nggak berani. Aku lihat aja dulu. Ini kalau coba mungkin nggak mau. Kalau foto mungkin ngambil video bukan takut ya, geli ya. Gitu. Ya itu sekali lagi pertama kali yang bikin aku berkesan ya tadi. Juga jangan lupa nih waktu itu kita kan juga berkesan lagi juga. Dan binatang juga kasih makan. Oh, kamu kasih makan jerapah. Iya, ada videonya juga. Ada juga. Waktu di Taman Safari Prigen. Ya, kasih makan jerapah. Nah, iya, aku juga gini tuh. Nah, itu kalau itu geli sama licin, basah. Oh, basah ada liurnya. Iya. Jadi kelihatan banget, seru banget itu di videonya tuh. Kalau penasaran belum coba ya nih ya. Itu jadi sekali lagi aku sama Ani
yang berkesan dan unik yaitu di Prigen ya. Sebelumnya soalnya kita nggak pernah ya seperti Makanya itu. itu. Bukan kita, kamu kalau aku sih. Iya. Jadi itu benar-benar apa istilahnya hal yang unik yang berkesan sekali lagi di tahun 2021 Iya. gitu. Ya seru banget. Gitu. Oke, sekarang aku tanya untuk Ani ya. Aku loh. Oh iya, kamu ya? Kamu Aku. Oke, baik. Bilang aku. Gimana? Suka duka tahun 2021. Apa aja? Kalau suka dulu ya pastinya ya. Kalau sukanya di tahun 2021, alhamdulillah sekali lagi aku tetap diberikan kesehatan. Itu yang paling utama. Jadi aku setelah sembuh dari COVID itu alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Jadi nggak ada rasa apa istilahnya, bukan nggak ada rasa takut tapi nggak ada rasa aduh kok seperti ini sih, seperti ini. Tapi alhamdulillah lah kita lebih banyak bersyukur gitu. Sekali lagi betulan ini tadi ya, jangan lupa banyak bersyukur. Sehat itu mahal gitu loh. Jadi sukanya harus banyak. Tetap alhamdulillah tetap diberikan kesehatan. Alhamdulillah juga bisa dikasih rezeki, orang tua masih sehat, jadi alhamdulillah sukanya itu gitu loh. Jadi benar-benar apa seru dan bagiku berkesan gitu loh. Juga aku alhamdulillah punya banyak teman gitu, di teman-teman kerja, teman-teman dimanapun alhamdulillah welcome sama aku. Itu hal yang aku rasakan yang suka di tahun 2021 gitu. Kalau dukanya, aduh ini sedih ya sebetulnya ya. Tahun 2021 itu aku kehilangan budeku, Bu Ani, ya sama almarhum saudaraku Mas Ferry gitu. Jadi rasa kehilangan banget gitu loh. Kalau yang sewu ya permisi, mungkin budeku Bu Ani sudah sepuh usia, tapi kalau Mas Ferry masih muda ya, muda nih di atas kita 3 tahun gitu. Jadi aku nggak nyangka sebelum beliau meninggal itu sempat WA aku tanya gimana keadaan Mas Ferry gitu. Sehari sebelumnya ya. Betul, sehari sebelum so, ada WA-nya tuh ya? Aku screenshot, Masya Allah. Iya aku ndablet itu kalau orang Jawa bilang kan beling ya, agak nakal gitu. Aku nggak nuruti gini, satu kasihku oksigen seperti ini. Aku ya Allah, Mas Ferry semangat ya, gitu kasih. Iya makasih Pak ya, dia kasih emoticon gini gitu. Jadi aku yang bikin sedih lagi 3 hari atau 2 harinya itu aku sudah waktu mau ke Bojonegoro nih, itu aku ngasih Mas Ferry udah ya aku mau nyetir dulu. Oh iya hati-hati ya di sana. Iya Mas Ferry. Aku anehnya kok ngasih lambaian tangan. Di emoticon stiker ya, emoji, emoji. Jadi dia nggak balik, cuma balik sini aja. Aku ya Allah ngerasa setelah itu besoknya kamu waktu di Bojonegoro ya. Kalau stiker itu emoji itu tadi 3 hari ya nih, 3 hari sebelumnya. Tapi yang sebelumnya itu sebelum beliau meninggal itu ngasih yaitu tadi beling atau jablek itu Maya gitu, manggil aku Maya gitu. Oh alah ya Mas Ferry. Nah sejak kejadian itu aku dikasih kabar ada grup keluarga gitu. Jadi Mas Ferry meninggal. Ya Allah, rasanya nggak percaya banget. Iya nggak percaya ya. Soalnya sehari sebelumnya masih komunikasi baik. Betul, ya via WA ya. Tanggal 1 itu sebelum, maaf ya aku jelasin, meninggalnya itu tanggal 10 ya. Tanggal 1-nya itu dia tuh sempat telepon aku nih. Gimana keadaan kantor, apa ada WFH gini. Bulan apa tuh? 1 Juli. Ya, Juli. Oh nggak ada Mas Ferry. Gimana Mas Ferry? Dia tuh bilang aku kena, waduh kena Mas Ferry, terinfeksi COVID ya. Betul. Dirawat di rumah sakit ya. Betul. Aku tetap semangat Mas Ferry ngasih kesembuhan seperti itu ya, tapi ya sekali lagi memang takdir yang nggak bisa dihindari. Ya kaget mendengar berita itu. Ini kan pas di sini kan aku pas kita ketemu pas di Bojonegoro ya. Betul. Nah, waktu itu aku juga lihat statusnya itu WA itu terakhir itu sebetulnya pingin nonton pertandingan final Inggris Itali. Waktu itu piala Euro gitu loh. Tapi kejadian seperti itu ya bikin aku ternyata ini pertandingan terakhir gitu. Dia tuh intens banget saudaraku tuh Mas Ferry, tiap kali itu tanya apa-apa ke aku, masalah kantor, masalah apa-apa keluarga ke aku gitu loh. Jadi apalagi
kalau postingan aku di Facebook, Instagram itu selalu di like, dikasih komentar. Jadi rasanya sekali lagi aku rasa sedih gitu kehilangan saudara aku Mas Ferry ini untuk selama-lamanya itu. Iya. Gitu. Jadi dukanya benar-benar terasa banget 2021 itu. Iya. Semoga ya almarhum Bu Bu Ani Ani Bu dan Deno, almarhum Mas Mas Ferry. Ferry semoga husnul khotimah. Amin. Juga temanku ada yang dulu jaga di PP lagi ya nih, Pak Hadi, tukang parkir juga itu sering bantu aku dulu itu waktu aku belum menikah sama Ani tuh, Pak gini-gini, dia juga meninggal di bulan September gitu loh. 2021. 2021. Jadi Ya semoga beliau juga husnul khotimah. Amin. Amin. Ya, ya, gitu. Kalau Ani sendiri sukanya di tahun 2021 apa? Aku kalau sukanya banyak hanya kalau aku sukanya itu ya alhamdulillah meskipun kita LDRan ya kalau kita ketemu itu kita bisa memanfaatkan waktu kita bersama atau menikmati waktu kita bersama bersama-sama gitu kan. Entah kita pergi kemana sukanya banyak kenang-kenangan yang yang Berkesan gitu berkesan itu banyak, yang bersuka cita tuh banyak untuk kita berdua ya. Jalan-jalan kayak gitu atau hanya kumpul di rumah, keluarga di rumah gitu aja sudah seneng ya, sudah apa ya, setelah aku capek bekerja beberapa minggu, hampir satu minggu gitu, terus weekend ketemu Hani itu sudah rasanya sudah hilang beban-beban kerjaku, capek-capekku tuh ketemu Hani itu sudah hilang. Terus kita jalan-jalan, ketemu keluarga, makan bareng, itu rasa beban capek, beban pikiran itu sudah langsung hilang gitu loh. Terus sukanya lagi pengalaman ke Jakarta sama Mbak Indri kemarin. Ada di videonya juga, kamu tak tinggal kamu. Iya, nginep di Kempinski. Terus sama nyoba naik MRT Jakarta. Teka. Ya itu pertama kalinya ya nih ya. Jadi yang di Jakarta. Nah, ya pertama kali juga berkesan banget lah mungkin. Apa sama nih seperti di Singapura ya? Sama sih, cuma kan kalau Singapura kan lainnya banyak kan, gitu cabang-cabangnya banyak, pindah-pindah keretanya banyak, gitu kan. Terus tingkatan ininya MRT-nya kan banyak. Kalau lain ke sini harus tingkat berapa, lain ke sini harus turun lagi ke bawah. Kalau Jakarta cuma satu line untuk sementara ini. Tapi lumayan lah. Tapi kalau sistem keretanya, stasiunnya itu ya mirip, sama kayaknya. Tapi cuma kan ya karena masih satu line, jadi kesannya tuh masih nggak rame, nggak sepadet kayak di Singapura. Ya tapi lumayan lah. Bagus lah untuk perkembangan sarana transportasi umum di Indonesia ya. Not bad lah, lumayan lah. Ya harapannya sih pengen juga ya di Surabaya. Surabaya ada ya. Tahu sendiri Surabaya kan kalau sudah terlanjur macetnya minta ampun kan gitu, seperti itu. Gitu. Ya, terus ada lagi sukanya kalau di soal pekerjaan ya alhamdulillah ini aku di tempat kerjaku itu ini mengadakan kerjasama gitu loh dengan pihak lain sehingga bisa meningkatkan pelayanan di rumah sakitku tempat bekerja. Begitu. Kemudian kalau dukanya ini ya kalau menurutku dukanya itu aku pribadi sebenarnya, kita ya hanya soalnya untuk saat ini kan kita masih berjuang ya, kita masih berusaha untuk mendapatkan keturunan. Aku sudah menjalani berapa kali operasi ya, 2 atau 3 kali gitu ya? 2 kali, 3 kali. 3 kali ya, itu makanya itu 3 kali. Jadi sebenarnya yang pertama tahun 2020, terus yang kedua itu 2021. Ya, kemudian sempat luka operasinya nggak bagus, terus operasi lagi. Ya itulah. Ya, dan jaga ini waktu operasi ya. dan
Sampai sekarang pun ya masih harus kontrol-kontrol, mau dimulai bayi tabung atau IVF nggak bisa karena hormonnya masih tinggi. Terus obat lagi, hormon lagi, disuruh minum vitamin lagi ya. Begitu terus kontrol, mau dimulai hormonnya tinggi, masih ada yang tinggi seperti itu. Tapi ya sedih ya tiap kontrol itu ada semangat untuk kontrol, tapi begitu setelah selesai konsultasi ya sempat down kayak gitu melihat hasilnya. Ya bulan depan semangat lagi ya gitu terus. Aduh sampai berkaca-kaca ini ya. Duka ya. Ya harapan ya semoga ya di tahun 2022 ini semoga lah apa yang kita idamkan ini selama ini semoga diijabahi Allah. Amin. Ya. Itu pertanyaan berikutnya sebenarnya Hani ya. Oh gitu ya. Ya terakhir ya pertanyaan. Apa yang kamu inginkan di tahun 2022? Iya, tahun 2022 ya. Kalau yang aku inginkan pribadi ya itu tadi ya, pastilah semoga aku dan Hani segera dikasih momongannya Hani. Amin. Semoga dikasih segera, entah itu cowok ataupun cewek, yang penting sehat lah Hani ya, sehat, Hani sehat, calon bayinya juga sehat. Iya, kita masih tetap berjuang ya Hani ya, tetap bersemangat untuk mencapai impian kita di tahun 2022 ini, dan semoga dijabah sama Allah, semoga tercapai, semoga dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin usaha kita selama ini. Amin. Ya. Juga selain itu yang pasti kita apa yang aku inginkan pasti tetap sehat. Itu ya, sekali lagi sehat, tetap sehat lagi. Terus dikasih umur yang panjang, barokah, ya keluarga juga sehat semuanya. Amin. Itu yang aku inginkan seperti itu. Terus kalau suatu saat juga ingin umroh. Amin. Itu ya belum kesampaian gitu. Karena pandemi kemarin, jadi masih nggak tahu kapan bisa terlaksana. Memang aku kapan hari lihat ada berita memang dibuka, tapi ya itu kan situasi di Indonesia. Tapi karena ada Omikron yang baru ini ditutup lagi. Makanya itu ya sekali lagi ditunda lagi ini umroh. Harapan sekali lagi kita di tahun 2022 atau tahun mendatang semoga kita terlaksana umroh, bisa umroh ya. Amin. Itu juga sama ya harapan kita ini. Juga jauh-jauh hari sebetulnya 2018 ya. Ingat 4 tahun yang lalu kan kita juga ingin sebetulnya nonton Piala Dunia sebetulnya di Qatar. Tapi kalau sejak tahun berapa? 2022 ini ya di Qatar. Tapi berhubung ada pandemi seperti ini ya paling enggak harapannya enggak muluk-muluk lah, pergi ke luar kota deket-deket aja, atau syukur-syukur ke provinsi mana gitu aja lah. Kalaupun ke luar negeri ya enggak pajak bonus. Tapi kalau sekali lagi umroh bukan bonus kan bagi kita kan itu ibadah juga, bukan sekedar jalan-jalan gitu. Itu bagiku apa yang aku inginkan di tahun 2022 dan di tahun-tahun mendatang, keinginanku seperti itu. Iya. Gitu. Kalau Hani sendiri? Sama kayak Hani tadi. Jadi sama, tetap keluarga sehat, panjang umur ya, kita sendiri sehat, terus umroh ya, syukur-syukur haji loh, bisa haji siapa tahu. Amin. Terus tapi yang paling dekat ya umroh dulu. Ya. Terus apa mungkin ada tambahan tadi? Nggak ada. Kalau aku ya prioritas utama keinginanku ya bisa segera hamil lagi. Amin ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau untuk bangsa Indonesia sendiri ya, harapan Indonesia sendiri apa ya? Ya semoga ini kan lagi banyak berita-berita ini ya, berita-berita musibah. Oh iya. Yang terbaru kemarin kan ini erupsi gunung Semeru ya, yang di Lumajang itu ya. Ya semoga tahun 2022 ini Indonesia semoga tidak ada lagi apa ya bencana alam yang besar gitu loh Han. Kasihan juga ya. Ya dengan adanya musibah ini semoga lah kita diingatkan lah, bukan azab, bukan siksaan dari Allah, tapi kita dikasih ini loh, kamu aku uji, kamu aku tunjukkan gitu loh. Ya bukan berarti kita men-judge orang ini bukan, tapi kita pribadi aja menilai diri kita sendiri, mulai dari diri sendiri daripada menilai orang ini itu.
harapanku bagi bangsa Indonesia seperti itu gitu. Juga kedepannya apa ya, toleransi lebih ditingkatkan. Aku kadang-kadang juga gregetan agama ini menghina ini karena berbeda aliran, berbeda pandangan. Oke lah, berbeda pandangan politik boleh-boleh saja, tapi jangan sampai seperti ini koar-koar, jangan ini merasa baik, merasa janganlah. Harapan tahun 2022 pasti Indonesia lebih adem ayem lagi, makmur lagi, Gemarepan, Jinawi lagi, itu nggak ada gontok-gontokan lagi lah, kayak seperti itu. Amin ya, pasti harapan seperti itu. Apa ya, dengar berita itu apa ya, ya seperti itulah kurang lebih harapan apa yang aku inginkan Indonesia seperti itu gitu. Untuk tahun 2022 gitu ya. Betul gitu. Ya, oke, itu saja obrolan kali ini ya. Semua ya. Jadi aku sama Hani sudah saling apa tanya jawab satu sama lain gitu loh. Jadi sekali lagi semoga di tahun 2002 sekalinya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke, gitu saja ya Hani ya obrolan kali ini. Terima kasih dan sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.